Detik-detik KDM membongkar perilaku buruk seorang pengemis yang mengaku tangannya cacat dan kesakitan. Kurang mana iya? Abi, Ah, Cimahi Abi, Cimahi mana? Cimahi Bandung. Iya naon iya? Ayo tangan Tangan aku naon? cacat Pak. Cacatan coba ningali. Lelah itu Pak. Ah, ningali. Cacat. Iya. Ento ah. Semua hari Pak. Ento ah. Dosa Pak. Ah, teu cacat wani muka si jangna. Semua hari. Ento teu cacat. Cager. Ente. Cager. Alhamdulillah. Dosa Pak. Cager dosa kumaha. Ya Allah. Gadok. Ah, bukan. Semua hari. Dosa Ah, Pak. dosa. Kenapa? Hayang kacatatkeun bener leungeunna cacat. Semua hari Pak. Oh. Baong entep. Hah? Buka. Ah, Sakit Pak. sakit kumaha? Ah, Semua hari sakit Pak. sakit naon henteu? Normal. Ah. Dosa Pak. Ibu nu dosa. Iya sayang. Oh no. Iya sayang. Ibu dosa. Tangan sebaik-baik pura-pura cacat. Apa? Ibu yang dosa. Sakit ya Udah Pak. dikasih Allah tangannya baik. Nih si emak kakinya lumpuh masih jualan. Si emak tuh kakinya udah lumpuh masih jualan ayam. Ayo, Bener Pak. bener. Ibu yang tangannya masih sehat, minta. Sakit saya. Ya gak sakit gimana? Semua hari sakit tuh, Pak. ini taruhan tuh lempeng tuh, tadi ada. Nih lempeng nih. Sakit Pak. Sakit Bener Pak. kumaha lempeng nih. Ya Allah. Ini dokter loh yang sebelah saya. Sakit Pak. Sakit kumahnya normal Sakit, dok. Pak. Sakit kumaha normal ini. Sakit. Normal. Ngawasnya dia. Normal. Ini normal tangannya. Ibu orang mana? Abir Cimahi. Cimahina mana? Cimahi atas. Cimahi Bandung. Ya. Atuh ibu teh normal keneh, kunaon menta-menta. Aduh, Kenapa nggak usaha? Jadi pembantu kuli nyuci, kuli ngepel, cari pembantu rumah tangga aja sekarang gaji 3 juta susah. Sekarang cari pembantu rumah tangga, gaji 3 juta itu susah. betul. Ayo, susah loh cari pembantu rumah tangga, gaji 3 juta itu susah. Ngasuh anak, gaji 3 juta susah. Ayo, masih minta-minta. Tangannya pura-pura gini. Tidak sakit Pak. Sakit gimana? Normal. Pak. Tuh, normal. Ya Allah. Normal. Ayo. Benar Pak. Bener gimana? Sumpah Pak. Sumpah ibu dosa. Iya, saya tahu. Saya sakit Pak. Sakit apa? Dulu saya. Terus sakit gimana? Sakit. 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 Namanya siapa? Orang apa? Mana KTP? Ada saya. TP ada. KTP mana? Aduh. Ada saya Pak. Saya sini. Enggak bohong. Nah, KTP-nya mana? Ada. Benar-benar nih KDM gak bisa dibohongi. Ada TP sini. Bohong enggak saya? Benar. TP ada. Ya. Nah. ETP ada. Nah. Ibu bukan orang Cimahi asli ya? Ibu gang beringin rumahnya? Ada. Ini saya ke Cimahi. Aha. Kita bersama kita pas apa? Ibu kelahirannya Cianjur. Ya. Ibu kelahirannya Cianjur Ya. tahun 82, masih muda dong. Iya. Tinggalnya di Gang Beringin. Iya. Ya. Di Gang Beringin, bukan Cimahi. Saya ke Cimahi, nasi Cimahi. Kok bisa punya KTP Gang Beringin, gimana ceritanya? Apa di bahasa apa? Bahasa Pak Dedi Di mana? Tibung. Di Tibung. Iya.
yang bikinin KTP ibu? Iya. Ibu bayar? Saya Berapa? gope. 500.000. Iya. Jadi ibu dibikinin KTP Iya. sama Dedi Satpol PP. Iya. Namanya Dedi. Iya. Satpol PP. Ibu bayar 500.000. Iya. Sehingga ibu dapat KTP. Iya. Padahal ibu bukan orang sini. Saya Nah, bukan. orang mana? Saya dari Cimahi. Sebelum di Cimahi ibu dari mana asalnya? Asal di mana? Di Cianjur. Ibu asalnya di Cianjur. Iya. Cianjurnya ibu mana? Cianjur ada. Nah ini mah alamatnya Gang Beringin, Negeri Kaler. Dari mana? Di apa? Cianjur. Di Maho. Ibu Cianjurnya mana? Desa naon asalna? Luka. Wah, berarti lain Cianjurna. Ibu aslinya mana? Orang mana? Cianjur di Desa naon Cianjurna? Maho. Oh, desa Cimaho di Cianjur mah. Ayah. Di mana? Pasar di Kecamatan naon? namanya dapatan Minal. Kecamatan naon? Minal. Terminal. Iya. Oh, deket terminal. Iya. Oh, deket terminal. Iya. Pasar naon? Pasar apa cenah Bu? Tenyaho, bohong. Menarik Ibu aslinya dari mana asalnya? asal. Asalnya mana? Kabupaten mana? Cirebon bukan Indramayu. Asalnya Cirebon, Indramayu, Subang, Anes kami. mana? Nasi, iya nggak nasi. Cianjur. Masih Cianjur. Suami ayah? Ayah Di mana? yang ada Di dia. Naon gawena suami enak? rosok. Rongsok. Oh, ngerongsok. Ibu minta-minta. Pura-pura ini. Benar. Satpol PP ya namanya Dedi. Iya. Bikinin KTP sama ibu. Iya. Ibu bayar Gope. 500.000. Iya. Sehingga dapat KTP. Iya. Akhirnya bisa jadi orang sini. Iya. Oh gitu. Suaminya ngerongsok. Punya anak. Anak satu. Di mana anaknya? Di Cianjur. Di Cianjur. Sekarang anaknya di mana? Di situ. Di mana? Di Cianjur. Di Cianjur. Iya. Anaknya di Cianjur. Ibu tinggal di Gang Beringin di mana? Dekat masjid. Dekat masjid. Iya. Ibu ngontrak? Iya. Ngontrak di siapa? Siapa? Ibu siapa? Ibu Haji. Ibu Haji Naon. Bekas sewaan. Oh, untuk buka sewaan dekat masjid. Iya. Ya, Gang Beringin. Iya. Gitu. Ibu sudah makan belum? Belum. Udah. Ibu saya nggak akan ngasih uang sama ibu karena ibu masih sehat bisa kerja. Ya, saya kasih timbal dengan suaminya sama Mbak Kakak 2. Ya. Tapi ibu nggak boleh minta-minta lagi sehat begini. Saya sekarang alamat ibu sudah ada di saya. Ya. Ya kan? Ibu udah ada, muka ibu sudah hafal. Besok kalau ibu minta-minta lagi, kami tangkap. Nah, kan? Kami tangkap. Nggak boleh. Karena ibu sehat. Ibu bisa kerja. Yang lumpuh aja kerja kok. Ya? Nggak boleh. Ibu saya tangkap. Dan ibu saya kembalikan ke kampung asalnya. Nggak Nanti boleh saya mau minta Satpol gitu PP dong untuk Bu. menangkap ibu. Ya. Dan ibu diminta dikembalikan ke kampung asalnya. Kita tahu rumah kontrakannya. Dekat masjid. Di foto nih. Sini. Nggak usah dilihatin ke publik. Ya? Nggak boleh lagi. Mas Emma yang ketahuan yang bohong. Ibu kenal saya? Nggak kenal. Haji Udin. Haji Udin dari Majalengka. Haji Udin. Ya. Itu udah dapat uang berapa sejam segini? Belum. Udah dapat sehari ibu dapat berapa? 100.000 Enggak, gocap. gocap. Ya. Gocap. Ini yang jadi pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, gaji 2 juta 3 juta. 2 juta. Kita minta-minta, nggak terhormat. Ya? Gitu. Sok nanti dikasih tuh. Nih. Ibu pulang, saya kasih makan. Makannya udah. Ayam goreng itu. Ayo, udah. Nasinya Udah. udah. Nih. Dirampas. Begitu baiknya KDM pada siapapun. Haji Udin, bilangin sama Pak RT-nya, saya ketemu Haji Udin. Nggak boleh minta-minta lagi. Dengerin tuh Bu, jangan minta-minta Ya? Nanti lagi. saya ke rumah ibu. Ya, boleh. Nanti saya temuin. Keesokan harinya KDM langsung meluncur mencari rumah si ibu yang pura-pura cacat itu.
Bagus. Oh, kasep bagus teh. Udah bersih. Ayo nu kamari teh istrina. Mana istrina ya? Wow, ternyata si ibu pengemis itu mempunyai sebuah motor ya. Bagus. Baru ini motornya. Ini punya motor baru ya. Ini motor punya bapak. Kredit. Oh, cicilan berapa? 700. Baru pisan bayar motornya. Oh, bulan 6 motornya baru. Wah, kamu punya motor baru nggak? Belum punya motor baru. Belum punya. Kredit. Cira, bapak saya di dinten naon? Tarung sok. Sehari dapat berapa kilo? Berapa kilo di Mingon, dan itu kan di tampung di tempat dan Pak Isang kata Berapa per minggu dapat uang rongsok? kadang ya 500, Kadang 500. kadang-kadang enggak tahu kan ada Tapi bisa kredit motor kuat gitu, Pak? ya habis itu kadang-kadang itu bagaimana lah itu kayak habis begitu Juga Pak, nyicil rumah berapa? ini 500 Kontrak 500, kredit motor 700, udah 1.200.000 loh, Pak. Berarti sebulan lebih dari 2 juta penghasilan Bapak. Lebih kan? Nah, Ibu yang kemarin pura-pura tangannya ini, Iya. cacat. Sini ibunya coba. Ibu teh namanya siapa aslinya? Nur. Nur. Ini suaminya. Iya. Suaminya ganteng loh, Bu. Udah lama nikah. Udah. Aslinya ibu mana? ya asli mah itu kan bapak maaf ya itu jadi kurang jelas nyari santai kali itu Aslinya kurang jelas. bukan ikan nyari osnya kan itu Oh, bicaranya kurang jelas. Kurang Hari jelas. nikah dengan Bapak kapan? udah lama pak Berapa tahun? 5, 6 tahun. Bapak asli mana? habis Cianjur Bapak Cianjur. Ibu ini aslinya mana? asli nama kan Cimahi ya kan itu Aslinya Cimahi. Ketemu sama Bapak 6 tahun yang lalu di mana? di jalan pak Di jalan di di Bandung gitu di Bandung. Di Bandung. Ibu kan dulu dibikinin KTP katanya. Bayar 500.000 sama namanya Dedi satpolnya, namanya Dedi, maju semua ayo. Ayo. Ada yang kenal nggak, Sob? Ini Nama maskernya Dedi. deh, kamu deh. Ini Dedi. Ayo, entar dulu, Bapak. Tenang aja dulu, tenang aja. Ada yang kenal nggak? Enggak. Enggak. Terus bikin KTP-nya sama siapa? Gini Pak ya, Cerita. salah paham ini. Saya minta maaf pun, Bapak ya. Gimana? Maaf, saya minta ampun ke Bapak. Gini Pak, kan itu isi saya itu memang kurang jelas ceritanya itu kan. Kurang jelas gimana? Cadel. Ya, kan. Ngomongnya cadel. Hub sama Bapak itu kan maaf, saya minta ampun. Gini, dulu kan saya minta surat pindah kan. Ke? Di Sulawesi, dari Capi sana. Siapa yang orang Sulawesi siapa? Capinya itu kan dulu saya transmigrasi Pak ya. Bapak dari Cianjur transmigrasi ke Sulawesi Oh, sama istri. sama istri. Oh, Sebentar dulu, Pan ketemu Bapak di Bandung, Oh, di Cimahi. terus nikah lama kan. Terus transmigrasi. Bentar dulu, Bapak kan ketemu sama dia 6 tahun yang lalu. Oh, Kan nikahnya 6 tahun yang lalu. Kok bisa transmigrasi? Transmigrasinya kapan? udah berapa tahun itu kan? Waktu sekitar 3 tahun itu kan. 3 tahun gimana? Transmigrasi saya ke sana sama pemantai kan di Depsos Cimahi itu kan. Bapak dengan Ibu transmigrasi berdua, Ya. bareng. Hmm. Dari Cianjur apa dari Bukan, Cimahi? Di Cimahi itu kan. Dari Cimahi. Depsos Cimahi itu kan. Dari Depsos Cimahi. Oh, Diberangkatkan transmigrasi. ke Sulawesi. Tahun berapa? Tahun berapa itu Pak? Berapa tahun itu kan? Tahun lupa lagi itu kan itu. Jadi saya tambahan Udah lah, Bapak transmigrasi ke Sulawesi. Terus berapa tahun tinggal di Sulawesi? 1 tahun. Jadi nggak betah, jadi kan banyak babi di sana. Terus Nah, kan sekarang dijual rumah itu. dijual. Dijual. Kan Rumah transmigran. Ya. Bisa rumah transmigran dijual kan nggak boleh.
Gak apa-apa Pak, saya kan minta izin sama KUPT kan, kamu nggak betah. Dijual. Jual. Habis transmigrasi Bapak balik. Balik kan ke sini, saya Ke? kan ke sini itu saya bingung gitu kan. Kemana pulangnya? Ya ke sini kan Ke Purwakarta. Purwakarta. Yang gitu ngajak kan. ke Purwakarta siapa? Bukan saya kan merongsok gitu kan di sini kan. Merongsok di Purwakarta. Purwakarta. Saya nggak punya KTP itu kembali Ah. mana saya gitu kan. Terus saya kan di sini kan orang itu tanya-tanya punya KTP. Aduh ketemu sama bapak, maaf ya Pak ya. Waktu di toko boy. Waktu itu Bapak ngerongsok. Kan Di toko boy saya lagi bawa nyihiang. buka nunggu buangan kan, nunggu buangan toko boy saya kan, saya ngambil buangan toko boy itu kan di rumah roda. Kamu kan teman di mana? Saya dari Cianjur. Mana KTP-nya? Kan KTP sementara kan dari Sulawesi. Nah, terus itu harus KTP sini, katanya nggak bisa. Oh KTP sini katanya kan bisa merosok katanya gitu. Saya bagaimana? Saya mau telepon ke sana. Saya ketemu sama saya di depan toko boy. Mohon. Bapak dikasih duit? Enggak. Enggak. Terus ketemu sama saya, terus Suruh bikin KTP katanya. Suruh bikin kan. KTP? Perasaan saya nggak ketemu Bapak. Saya kan mana KTP-nya? Saya tanya. Bukan. Bapak bikin KTP. Bapak bisa bikin KTP dari siapa? Enggak, saya sendiri kan gitu mungkin KTP-nya kan. Bapak bikin KTP. Saya sendiri KTP itu kan. Bapak bikin KTP sendiri. Terus bikin KTP-nya dari siapa? Oleh siapa? Jadi saya sendiri terus Bisa bikin KTP gitu Bapak. kan saya minta surat pindah di sana. Surat Capil pindah kan. dari Langsung ke RT ke RW ke sini. Sulawesi. Eh, Gimana caranya bisa minta surat pindah dari Sulawesi? kan mulai online gitu kan Pak. Online. Online gitu kan. Dan ditulis tabel sini melakukan permohonan ke Sulawesi. Kan di sini dia online dari Pak bayar ke bank itu kan kata Capi itu kan katanya Pak Agus uang itu 500.000 biayanya katanya kan. Kata bisa siapa? pindah sini. Kata Capi sana kan. Siapa petugas di tabelnya? Ada nomor HP-nya itu kan. Ada. Siapa coba sini bawa? Bayar 500.000. Katanya. Oh saya ke sana katanya ongkosnya berapa? Saya bingung kan. Itu Bayar 500.000. Namanya siapa? ini pada habis ada kan. Bapak uang 500.000 dari mana? Ini saya masih Kumpul-kumpul dari ngerongsong. Bapak bikin KTP, bayar 500.000 ke bukan bayar itu, bayar ke sana ke Capil usah pindah gitu kan. Kalau kita bayar gratis itu ke Pak Darwis. Ah. Bayar surat pindahnya 500.000 ke siapa? Ke Pak Darwis sana, Capil sana. Pak Darwis di Capil, Sulawesi. Ya, Sulawesi mana? KDM nih benar-benar selektif banget ya. Sulawesi ya? Bayar 500.000 Sulawesi. Yang ngurusin di sininya siapa? itu saya yang ngurus ke sininya KTP-nya itu kan. Langsung ke kantor di Capil. Kan di sini kan dari Pak RT ke Pak RW kan surat jalan, langsung ke desa saya itu kan, langsung di desa. Kan gini Pak ceritanya, Bapak kan pindahnya dari Sulawesi pindah ke sini, kan harusnya ada keterangan domisili dong, di sini rumahnya Bapak di mana, baru Bapak bisa bikin KTP. Kan saya di sini kan tidaknya kan ngontrak. Ya pertanyaan saya yang ngasih keterangan Bapak warga di sini siapa? Kan harus ada keterangan dari sini, dari lurah. Mana lurah Nano? Tadi, cara bisa buka KTP? Tadi Pak Mir, kalau mau bikin KTP itu kan ada surat pindah dari tempat asal. Dari tempat asal datang ke sini, dan ketika datang itu warga yang baru ini lapor ke RT dan ke RW, baru dapat surat domisili bahwa beliau ini berdomisili di sini, tapi masih belum penduduk tetap. Nah, jika sudah ada surat pindah dari tempat asal, itu bisa mengurus. Kenapa nggak selektif? Kan harusnya di sini selektif. Gimana kalau setiap orang datang ke tempat ini berasal dari mana-mana, kita nggak pernah tahu dia itu latar belakangnya apa misalnya punya kriminal, punya latar belakang apa, terus kemudian punya KTP di sini. Gimana kalau dia teroris? Dari tempat lain, sedangkan kita nggak tahu latar riwayat orangnya, kemudian jadi penduduk di sini. Nanti ada kejadian loh, teroris berasal dari gang di sini. Betul Pak. Karena tidak selektif. Ini kan contoh kasus aja kan nggak selektif. Sebetulnya sih kan Bapak ini bikin KTP-nya katanya baru, terus tinggal di negeri kalernya sendiri ini sudah 2 tahunan, terus 2 tahun lebih ya, kerjanya ngerongsok dan ini sudah lapor ke RT dari awal datang Pak. Ya, artinya ke depan harus selektif. Orang yang datang itu kan domisili di sini harus jelas. Siap. Jangan sampai di sininya domisili dan nyangkutnya ngikutnya ke siapa. Terus kita masuk, nah harus hati-hati itu misalnya, oke lah Bapak mau orang baik sama si ibu mah ya, walaupun si ibu pura-pura cacat.
Tapi gimana kalau orang itu kemudian punya riwayat kriminal, baik teroris maupun kejahatan umum, tiba-tiba ke sini, tinggallah di sini, pura-pura ngerongsok, pura-pura jadi apa, punya KTP di sini akhirnya. Nah, kemudian nanti ada kejadian teroris kan itu kebanyakan, karena tidak selektifnya tingkat RT dan kelurahan. Gitu, Bos. Benar banget nih Ya, Bu. apa yang Bu, dikatakan sini, Bu. KDM ini. Sini. Nggak apa-apa, jangan usah berdiri. Saya minta ke ibu satu aja, ya. Nggak boleh lagi minta-minta. Nah loh, si ibu malah Ya kan? melongo lagi. Bu, pantas nggak, Bu? Punya motor baru gini, minta-minta. Sedekah itu kan diberikan pada orang yang betul-betul membutuhkan. Tapi kan kalau kayak gini mah tuh, motor aja baru, Baru 2 bulan masih 3. yang aslinya aja belum tentu punya motor. Nggak boleh lagi. Ibu nanti kan ibunya bapaknya udah punya pekerjaan mapan, ngerongsok, punya penghasilan, ya kan? Udah punya motor baru, bisa bayar rumah tiap bulan. Kalau ibu minta-minta, nanti kita balikin loh, nggak boleh tinggal di sini lagi, gitu loh. Gitu Pak. Penghasilan minta-minta lebih gede tuh batang ngerongsoknya. 10.000. Ya kan saya pernah nyuruh sama ibu ini kan, dia kan seneng ngopi, merokok, apa gitu kan. Ibu suka ngerokok. Iya, jadi saya nggak nyuruh sama dia, dia maunya sendiri, jadi Ya, kadang-kadang saya ngerokok itu kan, roda langsung pakai motor, pakai celana, malam, saya kalau gitu kan, kampung sini tempat ya makan. ikut ngerongsok aja ibunya. Iya, kadang-kadang ikut. Kalau rumah nama bersih, saya lihat rapi, tuh ruangannya juga rapi. Bapak apik, berarti bapaknya yang apik. Ibunya yang Oh, ternyata di dalamnya juga ada motor nih guys. Banyak juga nih si ibu motornya. bersih lah. Saya muji lah sama bapak. Kamar mandinya juga bersih. Kan? Bersih kok. Ini yang tukang beberes bapak apa ibu? Ibunya. Nah, itu ibunya tukang beberes rapi. Punya motor 2. Rumahnya juga rapi kontrakannya. Nanti nggak asalnya ini ya, ngamen ini ya. Iya. Ya kan, asalnya suka ngamen ini. Ngamen ini. Jadi gini ke Satpol PP ya. Ini sekarang Bu ya. Bagi mereka yang ngamen, terus kemudian yang minta-minta, nanti didata, ya kan, dikumpulin. Terus kemudian gini aja kita tawarin 2 hal. Yang pertama kita kasih bantuan deh, shop untuk usaha. Kalau bisa kasih bantuan usaha tetap masih ngamen lagi. Ngamen juga kalau ngamennya lagunya enak, berkesenian dengan baik, nggak ada problem. Kan banyak pengamen jadi penyanyi hebat. Tapi kalau ngamennya hanya sekedar asal, ya sudah. Pertama, kasih modal, nanti saya bantu nanti. Terus yang termasuk yang ngemis, oke, ganti perubahan jadi kerja atau apa. Kalau tetap masih ngemis, dikembalikan ke daerah asalnya. Di mana dia asalnya? Jangan sampai numpuk di sini. Gitu Pak, kan kita pengen dong kota ini bersih, tertata. Itu kalau yang ngerongsok mah saya hormatin, saya mah deket sama perongsok. Kenapa? Karena kalau plastik-plastik ini nggak ada yang mungutin, nggak ada yang ngumpulin, nanti berbahaya bagi lingkungan. Jadi bapak mau ngerongsok nggak apa-apa terus, tinggal nanti kan saya banyak tuh bajunya. Nanti gue dikasih seragam yang ngerongsok itu, kasih sepatu yang baik, kasih baju yang baik, kasih topi yang baik. Karena mereka itu berjasa bagi lingkungan. Jadi mereka bisa tetap ngerongsok. Ya Bu ya. Pesan saya ya, nggak boleh lagi nanti ya. Ibu keliling kemana-mana minta-minta. Ibu punya motor aja 2. Iya. Ya? Gitu. Saya nggak akan ngasih bantuan orang ibu motornya udah 2. Gimana saya ngasih bantuan? Gitu. Itu aja kok nggak apa-apa. Ibu di rumah yang bersih, rapi, ya. Nggak apa-apa, ya. Ibu bersih aja di rumah. Nanti sekali-kali bantu suami, tapi nggak boleh lagi minta-minta, ya. Yang temen ibu nanti makin banyak. Saya sih satu hal aja. Kalau semua orang itu dibiarkan ngamen nggak karuan, bukan ngamen lagu berkualitas, kemudian minta-minta terus dibiarkan, nanti banyak orang yang memilih profesi itu karena mudah dapetin duitnya. Kan bahaya kalau daerah nanti waktu banyak pengemis sama pengamennya, ya. Bu ya, gitu ya, Pak. Udah nggak usah gemper lagi, ya. Kenapa ibu ngelohok aja? Ibu bersyukur punya suami baik banget. Ya, minta maaf dong sama Dedi semua. Ibu bilang Dedi bikinin minta maaf ya sama Dedi itu semua. Ini Dedi, ini 4 Dedi ini. Ini Paulin tadi. Anjay, ini Satpol PP semuanya Gitu, namanya Dedi Dedi. ya.
Ya Pak ya, Bapak sayang sama dia. Sayang sama dia. Enggak, saya nanya, Bapak sayang sama dia. Cinta. Waduh, nggak punya anak. Kita pingin. Berat di mana anaknya? Di Cianjurnya. Saya nanya, Cianjurnya mana? Kan di Karangtengah, Di Desa Karangtengah. Oh, di siapa di situnya? di Pak Adang, Saha Pak Adang teh? di pas Karangtengah Kalebet kayak Saudara. Iya. Saudara. Sekolah. udah besar, Umur berapa? 20. Ya bukan dititipin kalau umur 20 mah tuh. Sama di sana gitu. Oh, di sana udah gede, udah kerja. Itu anak Bapak dari Ibu? Bukan. Perkawinan dari ini. Resmi nikahnya dulu. Hamil. Ya. Oleh Bapak hamilnya. Sekarang masih bikin nggak? Enggak. Enggak. Sebulan sekali suka kan? Ya. Bu sebulan sekali apa sebulan 2 kali? Sebulan berapa kali sama si Bapak? Sekali. Inilah contoh Ya, Pak. pemimpin Bu, ya. yang sesungguhnya. Satu kata buat KDM, KDM luar biasa.